Kitchen Jani Punggahang Dina Rinjani. Baik, di sini saya sudah berada di rumah narasumber yang mengetahui tentang tradisi dari Madama. Baik, Bapak, perkenalkan namanya siapa? Terima kasih. Dalam hal ini sebelum saya akan memberikan tanggapan apa yang diberikan oleh kakak saya ini, perkenalkan nama saya Imade Kembar. Kebetulan dia merupakan salah satu warga yang ada di desa Punggahang. Gimana sih sejarah singkat dari tradisi Madama tersebut? Terima kasih yang kedua kalinya. Jadi kami berdasarkan informasi ketua-ketua kami bahwasanya sejarah Madamar satu-satunya yang ada di Bali, khususnya yang ada di desa Jawa yang juga merupakan salah satu kawasan wisata Banyage. Jadi tradisi ini sudah kami terima secara turun-temurun dari ketua kami berdasarkan ada dua jalan. Yang pertama adalah tradisi Melayu. Yang kedua adalah ngerorot. Nah, jadi prosesi pernikahan Madamar ini memang awal dari Melayu dulu, atau ngerorot. Melayu ini bukannya dia lari kemana-mana, nah itu adalah istilah bagi masyarakat adat Jawa. Setelah dia Melayu, jadi ada salah satu pejati namanya, atau yang sekarang itu namanya adalah apa ya istilahnya itu ya, yang menjantos itu melaporkan kepada keluarga perempuan bahwasanya anaknya yang sudah ada di rumah sudah menikah dengan keluarga laki-laki. Nah, ini didasari oleh si perempuan ini memang suka dengan yang laki, cuman dia tidak memberitahu seperti zaman sekarang. Oh, saya akan menikah, saya akan lamar oleh keluarga laki-laki, Pak. Tidak seperti itu. Hanya keluarga laki-laki lah yang tahu bahwa nanti anaknya akan mengambil istri ke keluarga perempuan. Nah, ngerorot juga demikian. Ngerorot adalah si keluarga yang perempuan sudah berkeluarga, tetapi dia sudah menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki, apakah laki-lakinya bujang, apakah laki-laki sudah berkeluarga, tetapi didasari juga dengan cinta sama cinta, sehingga dia ngerorot dari keluarga suami yang sudah sah menjadi istrinya, dia melangsungkan lagi perkawinan dengan keluarga laki-laki yang baru. Nah, proses itu kemudian terjadi atau pelaku setelah melaporkan kepada keluarga perempuan diterima oleh keluarga perempuan. Jadi masalah nanti dia akan proses mendamainya dilaksanakan pada hari itu, cuman dilaksanakan di malam hari. Sesuai dengan tradisi kami adalah di udah ada bintang yang sudah kelihatan, ya kira-kira waktunya jam 7 lah sampai jam 8. Nah, begitu diterima, keluarga laki-laki mencari nanti saksi-saksi. Nama yang pertama adalah ulu desa, ketua yang paling tinggi dudukannya, kemudian sangket atau sekarang istilah modern adalah terbekal, dan yang adat, dan juga disaksikan oleh ketua dadil dan warga-warga yang ingin menyaksikan prosesi Madamar ini. Demikian secara singkatnya sampai nanti proses itu sah secara adat dan dinas pada hari itu juga. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Jadi dari prosesi tersebut hanya dalam pernikahan saja, tidak ada di upacara lain Madamar tersebut. Nah, ya itu hanya proses pernikahan sah dia nanti secara adat dan kedinasan. Walaupun dia tidak punya dana untuk melangsungkan ke mewidi-widana seperti sekarang ini, ke upacara mopamit istilah dalam Jawa, itu sudah sah dia menjadi warga adat Jawa yang teranyar, ya kan? Ya nanti punya uang atau punya dana, kalau umpamanya langsungkan nanti boleh mungkin
lagi 2 tahun atau 1 tahun atau 1 bulan, boleh dilaksanakan dengan upacara pernikahan atau mewididayanya. Itulah fleksibelnya perkawinan berdamar sesuai dengan desa adat Jawa. Cuma nanti sarana upacaranya yang tambahkan, di sana ada mempergunakan 3 damar ya, yang dibuat dari kapas, kemudian kemiri yang sudah dihaluskan dan dijadikan satu yang dibuat seperti sate itu, tapi dia panjang. Dan ada wakul 2 ya. Di wakul itu yang satunya diisi damar, 3, dan yang satunya ada buah enau ya, jaka ya. Kemudian daun pateng. Nah, itu dipakai simbol bahwasanya orang yang sudah menikah ini nanti begitu dia sudah sah menginjak ke prosesi udah menikah, dia itu biar bekerja dengan baik, istilahnya gatal lah bekerja tangannya untuk bisa nyangkul, untuk bisa nyabit dan sebagainya, untuk menghidupi keluarganya. Nah, kemudian ada lagi sejenis tempeh itu, tapi yang kalau Dawa orang itu ada temong 2, itu isinya adalah uang logam kepeng Pisbolong ya, itu 25 kepeng, kemudian ada daun sirih, kemudian ada tembakau, ada buah pinang, kemudian ada kapur atau pamor, dan gambir. Itu merupakan simbol-simbol yang sudah tertuang di dalam itu oleh tetua kami ya. Kalau umpamanya kapur itu disaksikan oleh surya karena bentuknya putih. Kalau gambir itu warnanya merah, Brahma. Kemudian pinang, siwa. Kemudian daun daun sirihnya Brahma, Wisnu ya. Dan apalagi tembakau, Brahma, Wisnu, Siwa, dan Iswara ya. Itu sebagai lambang atau simbol yang ada di tetembong itu. Itu ada pakai 2, lambangnya adalah Purusa dan Perdana. Itu. Jadi itu adalah bahan utama atau sarana Ya. utama ya. Misal salah satu dari itu tidak ada. Nah, kalau salah satu tidak ada, di dalamnya juga ada jinah bolong 25 kepeng, itu nanti akan diterima oleh ulu kita. Nah, kalau tidak ada itu berarti sarananya kurang lengkap. Tetapi pada dasarnya itu setiap ada orang nikah di Dawa kalau damar, tetua kita pasti sudah tahu. Oh, ini cari lengkap dulu ini. Kalau belum lengkap, belum kita berjalan nanti pada saat prosesi pelaksanaan mendamar itu. Nah, itu. Gitu. Terus, bicara tentang nilai. Ya. Nah, nilai dari berdamar ini apa? Terkandung. Nah, kalau untuk tentang nilai-nilai yang terkandung sesuai dengan kita yang ada di bawah hukum UUD 1945 dan juga Sarjana Pancasila, ya jelas yang pertama sesuai dengan sila pertama itu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita disaksikan oleh 3 damar, berarti ketuhan ya. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan ya, kemanusiaan harusnya merana karena apabila keluarga perempuan dan keluarga laki-laki pada saat dia mesewake, pada saat dia menjantos tidak diterima oleh keluarga perempuan, kan masih ada hubungan kekeluargaan sampai menemui titik temu bahwa anak si laki-laki ini udah akan bisa menikah dengan anak perempuannya niki, sehingga itu adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, nilai yang ketiga, persatuan Indonesia. Karena apa? Kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, apalagi satu desa, satu tradisi, otomatis ya biar bersatu anaknya si laki dengan anaknya si perempuan, harus ada musyawarah mufakat untuk bisa melangsungkan daripada pernikahan ini untuk mewujudkan kehidupan anak kita berikutnya biar bisa menjadi anak yang baik,
dan bisa menurunkan anak yang suputra. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih Bapak atas Iya. informasi dari sejarah singkatnya, mulai dari sarana dan prasarana dari Medamar tersebut hingga nilai-nilai dan prosesnya. Nah, ini sebelum Bapak akhiri, Pak tambahkan tadi lupa bahwasanya tradisi adat Medamar di Bedawai ini apabila tidak dilangsungkan dengan Medamar ini, suatu saat pasti saja dia akan diminta ya oleh anggaplah leluhur dan Tuhan. Karena apa? Dia belum sah. Nah, itu berimplikasi atau berdampak kepada kehidupan mereka yang berkeluarga. Satu sisi, Bapak bisa tambahkan, bisa kesakitan. Kedua, bisa kehidupannya ya tidak sejahtera lah. Nah, kemudian yang ketiga, keharmonisan juga mempengaruhi daripada apabila tradisi ini tidak dilaksanakan sesuai dengan adat dari pendahulu. Apabila dia tidak melaksanakan rasa ini, kehidupannya otomatis tidak akan sempurna. Makanya banyak tetua-tua kami yang sudah menjadi yang dewasa, kembali dia akan dinikahkan pakai simbol seperti dia kita kan adegan yang menikah. Oh, ada gitu. Tapi tetap Medamar itu tetap Tetap Medamar itu dilaksanakan walaupun dia sudah sah secara hukum. Dia sudah punya akte, dia sudah punya kakak, dia punya KTP. Tetapi secara niskala ya ketuhanannya itu ya belum diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan leluhur kita. Berarti orang kita bilang masih keperebutan ya, sehingga hidupnya masih kurang sempurna. Nih, demikian yang bisa sampaikan. Kalau lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Pak.